Selamat datang di episode pertama Big Book Behind Big Buddies. Selalu ada buku besar di balik tokoh yang besar. Kali ini Anda akan menyaksikan sebuah tayangan inspiratif berisikan konsep dan ide berlandaskan buku sebagai pengetahuannya, di mana ilmu yang ada di dalam buku tersebut telah berhasil membawa para Big Buddies ke titik keberhasilannya hingga saat ini. Kali ini kami akan mengundang Bapak Benny Setiawan, Big Buddies kita pada hari ini. Beliau adalah seorang dosen dan seorang yang sangat menginspirasi bagi mahasiswa. So, this is our Big Buddies and its Big Book, Bapak Benny Setiawan, MSc MIKOM, dengan judul buku Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini saya akan berbincang tentang Big Book versi saya. Ya, jadi ada satu buku yang saya kira perlu saya sampaikan kepada teman-teman dan sampai hari ini cukup mengilhami saya, terutama dalam karir akademik saya. Judul bukunya adalah Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan. Ada yang tahu buku ini siapa yang mengarang? Oke, jadi yang mengarang adalah seorang cendekiawan muslim yang seringkali orang menyebut sebagai Cak Nur. Ya, Cak Nur itu nama bekennya, nama kerennya, nama aslinya adalah Nur Khalis Majid. Beliau dikenal sebagai intelektual par excellence lah di Indonesia, alumni Chicago University, pernah menjadi rektor di Universitas Paramadina. Nah, kenapa saya sangat tertarik dengan buku ini? Saya sedikit cerita, saya berkenalan dengan buku ini belum lama, tahun 2001. Mungkin teman-teman masih bayi atau belum lahir malahan ya. Jadi tahun 2001 saya dapat buku ini. Saya dapat buku ini, kalau saya tidak salah, cetakan pertama itu 1987. Saya dapat versi yang 1993. Yang versinya cetak, nanti dicari. Covernya ada fotonya Nur Khalis Majid dan warna merah putih gitu. Terbitan Mizan. Nah, apa sih isi buku ini? Kenapa kemudian ini menjadi Big Book versi Benny Setiawan? Yang pertama adalah buku ini bercerita tentang bagaimana Islam sebagai sebuah risalah, ya, sebagai sebuah agama utusan, agama dakwah, itu bertemu dengan modernisasi dan bertemu dengan keindonesiaan. Maka kalau teman-teman lihat buku terbaru saya, Islam Cinta, itu di bawahnya pasti ada kata ini, ada kata keindonesiaan. Kenapa? Karena saya terpengaruh banyak oleh karya-karya Cak Nur, walaupun nanti sembari jalan saya banyak juga terpengaruh oleh karya-karya Buya Shafi'i ya. Buya Shafi'i Ma'arif, guru besar di UNY. Nah, apa isi dari buku ini? Buku ini khasnya Cak Nur. Cak Nur itu selalu nulis buku itu seringkali tidak utuh gitu lah. Dan ini saya tiru. Saya itu kalau nulis buku seringkali buku itu dari hasil misalnya tulisan saya tahun 2005, 2013, 2019 dan seterusnya, itu saya kumpulkan. Dan ini sebenarnya adalah kumpulan dari tulisan-tulisan Cak Nur di seminar, di kegiatan seminar di HMI, dimanapun, kemudian dikumpulkan menjadi buku Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan. Nah, tadi ini sebenarnya adalah Islam sebagai sebuah risalah bertemu dengan kemodernan dan keindonesiaan. Apa itu kemodernan dan keindonesiaan ala Cak Nur? Kemodernan keindonesiaan itu kata kunci selanjutnya yang sering saya ikuti. Dua hal ini, Islam, kemodernan dan keindonesiaan, sebagai Islam sebagai sebuah risalah, itu kata kunci yang selanjutnya adalah tentang kemanusiaan. Jadi Islam, kemodernan, keindonesiaan itu sebenarnya adalah berbicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang bagaimana
Islam di Indonesia itu sebenarnya membawa risalah kemanusiaan. Risalah kemanusiaan itu apa? Risalah kemanusiaan itu kalau kita bincang di dalam ranah Pancasila itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yang bermuara pada sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kemanusiaan itulah sebenarnya adalah nafas dari Islam sebagai risalah yang kemudian bertemu dengan problem kemodernan dan keindonesiaan. Kenapa bertemu dalam problem keindonesiaan dan kemodernan? Karena Islam itu adalah solihun likuli zaman wa makan. Islam itu adalah risalah agama yang presisi, yang selalu bertumbuh, yang selalu adaptif terhadap perkembangan zaman baik di tempat tertentu maupun tempat yang lain. Jadi solihun, jadi adaptif. Artinya ketika Islam itu bertemu dengan problem-problem kemodernan di Indonesia, kalau di tahun 87-an ya problem-problem Indonesia itu adalah tentang pembangunan, karena ini era, kalau teman-teman tahu ini era Soeharto, ya, di mana Soeharto sangat mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan infrastruktur, pertanian, dan seterusnya. Maka ketika Islam berbincang tentang kemodernan, berarti Islam, bagaimana Islam membangun tradisi pertanian. Nah, bagaimana Islam kemudian juga berbincang tentang keindonesiaan. Nah, keindonesiaan itu kalau hari ini problemnya sangat banyak. Bagaimana dengan korupsi, bagaimana dengan pembunuhan, bagaimana dengan pelecehan seksual, dan seterusnya. Tadi muaranya kembali ke sini, muaranya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa nilai kemanusiaan, teman-teman? Nilai-nilai kemanusiaan itu adalah penting. Dari jiwa agama itu adalah kemanusiaan. Dan yang kedua, kata kunci kedua, yang ini kemudian saya dapatkan kata kunci ini dari setelah saya baca buku Cak Nur dan Buya Syafi'i. Kenapa Buya Syafi'i dan Cak Nur saya lekatkan? Karena dua orang ini belajar pada guru yang sama. Cak Nur dan Buya Syafi'i itu belajar pada Fazlur Rahman di Chicago University. Jadi dua ini, kenapa nafasnya sama dan karakter menulisnya sama? Karena memang gurunya sama. Gurunya adalah Fazlur Rahman. Jadi dua orang ini dikenal dengan pendekar Chicago. Cak Nur, Buya Syafi'i itu adalah pendekar Chicago karena belajar dari Fazlur Rahman sebagai mentor utamanya. Nah, tadi kemanusiaan, dan kedua itu adalah keadilan. Ini yang risalah kemanusiaan dan keadilan inilah yang harus mewujud dalam keseharian masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita pengen berjaya, kalau bangsa ini pengen adil makmur, gemah ripah loh jinawi, sarwa titi tentrem kerto raharjo, sarwa tukul kang tinandur, itu dua ini yang diilhami dari buku ini, itu harus mewujud dalam keseharian. Bagaimana nilai kemanusiaan? Ini kemanusiaan itu apa sih? Memanusiakan manusia itu apa sih? Memanusiakan manusia itu ya kita menganggap manusia itu sebagai makhluk yang independen, sebagai makhluk yang punya hak otoritas. Nah, ini. Jadi sesama manusia harus saling menghargai, sesama manusia harus saling mengerti bahwasanya kita ini manusia. Seringkali kita ini bertindak di luar kemanusiaan. Ini yang sering dikritik oleh Cak Nur. Kita seringkali bertindak di luar kemanusiaan. Apa itu bertindak di luar kemanusiaan? Korupsi, pelecehan, itu bertindak di luar kemanusiaan. Maka mengembalikan identitas kemanusiaan itu penting. Mengembalikan identitas insaniyah itu penting. Plus, kalau sudah insaniyahnya benar, maka selanjutnya adalah menuju pada proyek besar yang kata Buya Syafi'i, proyek besar ini yang sampai hari ini cukup sulit untuk diwujudkan, yaitu apa? Keadilan. Jadi keadilan itu menjadi formula yang unggul di dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi memang itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pun cukup sulit lah untuk diwujudkan. Tapi setidaknya founding fathers dan founding mothers kita itu punya nalar ini, bahwasanya keadilan itu menjadi cita-cita bersama. Kenapa keadilan menjadi cita-cita bersama? Karena keadilan itu dekat dengan ketakwaan.
keadilan itu dekat dengan ketakwaan. Jadi kalau kita membaca bukunya Cak Nur, terutama di Islam Kemodernan dan Indonesiaan, dan ini kalau teman-teman baca di buku-buku yang lain, nanti ada Islam Doktrin Peradaban, Islam Keindonesiaan dan seterusnya, muaranya sama, muara perbincangannya sama. Nah itu. Tapi memang buku atau karya-karya Cak Nur itu banyak kritik. Artinya ya namanya pemikir itu pasti ada kritik. Kalau pemikir nggak ada kritiknya nggak asik lah. Artinya begitu. Kalau teman-teman mau baca buku-buku yang mengkritik Cak Nur, ya menurut saya yang menurut saya cukup bagus melihat apa ya, orang menyebut ini menurut Nur Khalid Ridwan, Cak Nur itu nalar intelektual yang dalam membangun Islam kemodernan Indonesia itu nalarnya adalah borjuis gitu. Belum proletar. Ya tapi ya itulah kritik. Tapi bagi saya apa yang dilakukan oleh Cak Nur, apa yang dilakukan oleh Buya Shafi'i itu membangun sebuah kredo bersama di mana masyarakat itu harus dibangun dalam nalar kemanusiaan dan keadilan. Dua nalar yang sangat penting untuk kita wujudkan bersama. Nah, kira-kira itu teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan sesi bedah buku yang sudah dilakukan dengan Pak Beni Setiawan tadi. Kemudian kita bisa mengambil intisari dari buku berjudul Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan, bahwa ternyata lebih besar daripada judulnya yang dijelaskan. Bahwa tidak hanya membahas terkait Islam dan lainnya, namun juga ada risalah kemanusiaan di dalamnya, betul, serta keadilan, apalagi di masa yang saat ini masih sangat relevan ya, betul, Bapak, di mana ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti korupsi, pelecehan, pencurian dan lain sebagainya. Ini sangat butuh suatu tindakan kemanusiaan di dalamnya untuk bisa mencapai tujuan Indonesia dalam sila kelima, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita tetap membutuhkan risalah kemanusiaan dan keadilan di Indonesia ini. Iya, betul. Baik, sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih Big Buddies kita pada hari ini, teman-teman. Bapak Beni, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bel. Semoga Bella juga sehat ya, dan Big Buddies semuanya juga sehat ya. Baik, kemudian izinkan saya untuk membacakan prestasi dan CV dari narasumber kita, teman-teman sekalian. Bapak Beni adalah seorang akademisi di Universitas Negeri Yogyakarta dan merupakan seorang yang inspiratif bagi mahasiswanya. Tidak hanya bergerak dalam bidang akademisi atau penulisan dan segala macamnya, Bapak Beni juga aktif dalam penelitian. Pada 5 tahun terakhir, Pak Beni telah berhasil mempublikasikan 8 penelitian dan 10 publikasi artikel dan 17 karya buku dalam 10 tahun terakhir. Sangat keren sekali Big Buddies kita pada hari ini, teman-teman. Kemudian prestasi yang didapatkan Pak Beni dalam saat menjabat sebagai dosen di Universitas Negeri Yogyakarta adalah sebagai dosen berprestasi lektor dari FISIP UNY tahun 2019, 2020, dan 2021 selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian dosen dengan skor nilai tertinggi Sinta 3 tahun terakhir pada tahun 2023, serta juara 2 dosen terbaik bidang lektor pada tahun ini di tahun 2025. Gitu. Keren sekali Pak Beni, sangat menginspirasi bagi teman-teman sekalian dan mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Oke. Kita berbicara terkait buku yang Pak Beni sudah bedah tadi, berjudul Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan. Saya ingin tahu kenapa Bapak memilih buku tersebut sebagai big book versi Pak Beni. Oke, makasih Bel. Jadi kenapa itu jadi big book? Karena tadi gagasan Cak Nur itu, betul kata Bella, sampai hari ini tuh masih sangat relevan. Artinya apa yang dipikirkan Cak Nur 40 tahun yang lalu itu hari ini masih cukup relevan dan masih sangat layak untuk diperbincangkan. Misalnya tadi Bella katakan, misalnya ada kasus pembunuhan, itu kan melanggar kemanusiaan. Bagaimana Cak Nur itu sudah mengkritik urusan kemanusiaan sejak tahun 80.
ketika beliau belajar di Chicago dan pulang dari Chicago ke Indonesia. Artinya buku Islam Kemerdekaan Keindonesiaan itu sampai hari ini masih aktual. Apalagi misalnya kalau Mbak Bella dan kawan-kawan Big Buddies yang pengen melihat karya-karya kesejarahan yang lebih panjang, banyak hal yang kemudian murid-murid Cak Nur di Nurholis Majid Society misalnya itu terus mengembangkan cara berpikir Cak Nur dan juga melihat problem-problem hari ini dalam perspektif Cak Nur. Cak Nur itu menulisnya kan sangat ringan ya, jadi ide-idenya mudah untuk dipahami. Jadi saya sangat tertarik karena apa yang ditulis Cak Nur itu sangat mudah dipahami dan sesuai dengan realitas yang ada. Dan Cak Nur juga menawarkan tawaran-tawaran yang tadi saya katakan, misalnya walaupun orang banyak mengkritik Cak Nur borjuas ya, Islam borjuis lah, tapi saya lihat Cak Nur memang dalam posisi yang punya standing point yang baik di dalam melihat Islam kemanusiaan dan keindonesiaan. Jadi kenapa buku ini sangat mengilhami saya, dan sampai hari ini saya pikir apa yang saya tulis di dalam buku-buku saya itu nalarnya itu ya nalar-nalar Cak Nurian, nalar-nalar Buya Shafi'ian, dan semuanya itu karena pemikiran mereka itu khas keindonesiaan. Walaupun mereka besar di Amerika, artinya mereka belajar di Amerika, tapi kaki mereka masih berpijak di bumi Indonesia. Artinya mereka melihat konteks problem keindonesiaan itu dari kacamata mereka belajar barat, tapi dia tidak meninggalkan falsafah timur yang memungkinkan setiap realitas yang dibaca, realitas yang disodorkan itu menjadi sebuah solusi untuk kemanusiaan yang adil dan beradab tadi, Mbak Bella. Baik, sangat menarik Bapak, gimana buku ini sudah ditulis bertahun-tahun lamanya, tapi masih sangat relevan pemirsa dengan situasi saat ini. Kalau boleh tahu Bapak membaca buku tersebut di umur berapa ya? Saya pertama kali baca buku itu berarti tahun 2001. 2001 itu berarti umur saya lahir 83, berapa Bel? Ya masih sangat remaja lah. Masih sangat remaja. Dan saat itu mungkin gini Bel, saya cerita lah. Saya punya buku pertama itu kan 2004. Saya punya buku bareng 2004. Kemudian 2005 saya punya buku single. Saya kasih judul Manifesto Pendidikan Indonesia, kalau teman-teman tahu. Beberapa teman kemudian cerita ke saya, termasuk dulu kalau saya nggak salah tuh Mas Eko Prastyo. Mas Eko Prastyo itu cerita ke saya, Ben, tulisanmu kok terlalu vulgar untuk mengkritik sebuah realitas. Kemudian saya baca-baca lagi tulisan saya. Ternyata kalau tulisan saya di era tahun 2005, 2006 sampai 2010 itu memang saya sangat vulgar untuk mengkritik. Kemudian saya ketemu Mas Eko, itu dia bilang gini, Beni, kalau kamu pengen tulisanmu, kamu boleh mengkritik apa saja, kamu boleh Cak Nurian, tapi angle-mu itu harus didasarkan pada sastra. Makanya akhirnya 2008 tuh saya mulai baca puisi, mulai baca novel, mulai baca ini agar tulisan saya lebih soft gitu. Dan ya saya nggak tahu, tapi mungkin menurut saya tulisan saya sampai sekarang juga kritiknya masih sangat kentara gitu. Jadi dulu sebelum saya baca buku-buku Cak Nur itu mungkin saya melihat realitas itu ya sebagai bagian dari kegelisahan saya, sebagaimana Cak Nur juga melihat kegelisahan yang ada di Indonesia. Mungkin bedanya Cak Nur karena Cak Nur sudah menep, sudah punya banyak perspektif, punya banyak angle. Saya mahasiswa baru yang baru belajar gitu menulis, ya akhirnya tulisan saya mungkin sangat sangat keras, kritik saya sangat tidak soft gitu. Jadi kalau teman-teman membaca buku saya di buku Manifesto Pendidikan Indonesia itu kegelisahannya itu nyata itu. Tapi tadi nalarnya adalah saya ingin membangun nalar kemanusiaan dan keadilan, dan itu harus diwujudkan. Apapun yang terjadi kita punya tanggung jawab moral lah, Bel. Sila kelima tadi yang saya katakan itu ada tanggung jawab moral kita. Kita boleh mengatakan bahwasanya founding fathers kita belum mampu mewujudkan itu. Tugas kita sebagai generasi terkini yaitu mewujudkan itu. Kalau dulu founding fathers dan mothers kita belum, ya saat ini tugas kita. Saat inilah kiprah kebangsaan, kiprah kemanusiaan, kiprah keadilan itu diwujudkan oleh generasi kita ini.
Kalau tidak generasi kita, siapa lagi? Kita mau berharap pada siapa? Pada founding fathers, mereka sudah tiada. Tapi cita-cita besar mereka mewujudkan keindonesiaan, mewujudkan kemanusiaan, mewujudkan keadilan, itulah spirit yang harus kita tangkap, yang memungkinkan setiap nafas kita, setiap gerak tubuh kita, kalau dalam bahasanya Bung Hatta, laku, ucap dan laku kita itu sama gitu. Satu kata antara kata dan laku itu harus penting, dan itulah mengilhami kemanusiaan dan keadilan. Jadi jangan sampai kemudian kita di dalam pikiran kita itu tidak punya nalar itu. Kenapa? Karena itu adalah amanat kebangsaan. Pancasila itu adalah nilai-nilai sila-sila Pancasila, itu adalah amanat untuk kita semuanya yang harus kita wujudkan. Jangan sampai kemudian nilai Pancasila itu kosong tanpa ada pemaknaan. Nah, ini tugasnya Mbak Bella dan teman-teman semuanya yang kemudian memungkinkan berkontribusi dalam membangun keindonesiaan, berkontribusi di dalam membangun kemanusiaan. Itu saya kira Mbak Bella. Baik, jadi sangat banyak perubahan yang sudah Pak Beni hadapi ya? Iya, kira-kira begitulah. Cerita yang sudah diceritakan bahwa saat masa remaja sebelum membaca buku ini dan setelah membaca buku ini, bahwa pemikiran juga berubah, dan betul. Sangat recommended gitu teman-teman untuk membaca buku dari Cak Nur ini. Kemudian untuk seberapa jauh buku ini mengubah Bapak, selain dari pemikiran mungkin dari hal lain, apakah ada? Apa ya Bel, saya menikmati buku-buku karya anak bangsa, artinya tadi saya sebut selain Cak Nur ada Buya Shafi'i, yang mereka memang sekali lagi mereka menurut saya besar di barat, besar di Amerika, tetapi kakinya berpijak di bumi Indonesia. Buya Shafi'i misalnya sering juga ngomong, ya kita ini walaupun kita melalang buana di Amerika dimanapun, problem kita itu adalah problem kemanusiaan yang ada di Indonesia, yang mungkin itu berbeda dengan problem kemanusiaan yang ada di Amerika. Maka saya selalu katakan, terutama pada diri saya sendiri, setiap permasalahan itu harus dilihat dalam konteks keindonesiaan yang mondial, artinya konteks kemanusiaan, keindonesiaan yang jernih, punya perspektif. Jadi kalau kita bisa melihat problem itu dengan banyak angle, dengan banyak kacamata, maka solusinya juga akan banyak. Problemnya kita, ini terutama di dunia akademik juga Mbak Bella, kita melihat satu permasalahan itu hanya dalam satu perspektif. Yang satu perspektif itu menurut saya seringkali hari ini itu buntu. Maka kita perlu apa yang disebut mungkin kalau teman-teman membaca bukunya Prof. Amin Abdullah, ilmu interdisiplinan bahkan transdisiplin. Ilmu komunikasi itu transdisiplin, artinya kita harus melihat segala problem kemanusiaan yang hadir hari ini itu dari banyak angle yang memungkinkan kita akan ketemu, oh jika problem ini dilihat dari sudut pandang X, maka yang terjadi adalah Y. Kalau dilihat dari sudut pandang A, maka yang terjadi adalah X. Dan itulah kepengkayaan. Jadi kita jangan sampai melihat satu problem itu seakan-akan solusinya satu. Nah, kalau seakan-akan solusinya satu, yang terjadi adalah apa? Konflik. Seakan-akan benar, truth climb. Yang muncul adalah truth climb. Tapi kalau kita bisa melihat problem ini saya belajar dari Cak Nur, saya belajar dari Buya Shafi'i, saya belajar dari MH Ainun Najib. Lihatlah problem itu dari banyak sudut pandang yang memungkinkan kita ini bisa berjalan itu tenang karena kita melihat perspektif yang banyak dan kita bisa menemukan banyak jalan menuju kebenaran. Seringkali kita merasa satu jalan itu benar, padahal banyak jalan yang lain yang memungkinkan kita bisa melihat, oh di sana lebih indah, oh di sini lebih sejuk, oh di sana lebih hijau dan seterusnya. Ini yang saya ingin dorong pada teman-teman semuanya, yang memungkinkan kita melihat sebuah problem itu harus dari banyak sudut pandang, harus lebih banyak dari kacamata yang memungkinkan kita tidak terbelenggu dalam satu frame, yang memungkinkan kita menjadi kata dalam tempurung. Jangan sampai kita akademisi melihat problem hanya satu jawaban, enggak. Satu problem, satu soal itu bisa dijawab dengan banyak perspektif, dengan banyak ilmu, dengan banyak pendekatan. Dan itulah Cak Nur sering mengatakan, itulah solusi untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau kita pengen maju, bangsa ini pengen maju, ya lihatlah problem dalam kacamata yang lebih luas. Jangan melihat masalah itu sebagai masalah, tapi sebenarnya masalah itu melahirkan banyak solusi.
banyak solusi itulah ilmuwan yang harus mewujudkannya. Kita ini bagian dari scholar itu, kita bagian dari ilmuwan yang memungkinkan kita bisa menjadi bagian penting. Tadi saya katakan Mbak Bella, untuk membangun Indonesia ini butuh kita semuanya. Bangsa founding fathers, bangsa Indonesia sudah meletakkan dasar-dasar, kita tinggal menerjemahkan, mengembangkan, dan mengisi. Punya perspektif, punya pengkayaan, dan menjadi bagian integral dalam bangsa Indonesia. Kira-kira itu. Sungguh menarik ya Bapak dan teman-teman semua. Selanjutnya, apakah dulu Bapak bercita-cita sebagai dosen dari awal karena melihat dari bagaimana penjelasan dan juga pengambilan intisari dari buku ini sangat dikuasai dan perspektif akademisi itu sangat kuat. Ditambah lagi juga dengan pengalaman sebagai jurnalis dan lain sebagainya. Apakah perjalanan karir Pak Benny hingga saat ini itu bisa diceritakan mungkin kisah menariknya? Oke. Saya nggak tahu ya. Saya kalau ditanya apakah dulu pernah bercita-cita dari dosen, sepertinya tidak gitu. Tapi mungkin ada satu doa kecil saya dulu yang mungkin saya lupa juga. Mungkin ada satu doa. Saya kira setiap perjalanan kita itu kan adalah bagian dari doa yang dulu kita panjatkan dan Tuhan hari ini memberi jalan ya. Artinya kalau hari ini kemudian saya menjadi dosen, saya selalu mengatakan dulu mungkin di suatu saat, di suatu ketika saya tuh berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan jalan saya untuk jadi dosen. Tapi mungkin saya juga tidak secara declare seperti itu. Dan hari ini saya menikmati menjadi bagian kerja akademik, bertemu Bella, bertemu teman-teman semuanya yang memungkinkan saya bisa berbagi ilmu dan saya juga bisa belajar dari Bella dan teman-teman semuanya. Artinya jadi dosen itu, jadi guru itu kan kata Ki Hajar Dewantoro, jadi guru itu, jadi pembelajar itu ya belajar kepada manusia, belajar di mana saja, ya. Jadi jadikanlah semua orang guru, jadikanlah semua tempat adalah sekolahan. Jadi sebenarnya tugas kita itu adalah belajar. Kalau dalam Islam kan jadilah guru atau jadilah pembelajar, jadilah kun aliman au muta'aliman, jadilah orang yang alim, orang yang mau mengajar, dan muta'aliman, orang yang mau terus belajar. Jadi alhamdulillah hari ini saya ditakdirkan untuk jadi guru sekaligus murid, kun aliman au muta'aliman. Kira-kira gitu, Bel. Masya Allah. Baik, kemudian untuk dari buku ini Bapak kan membacanya saat remaja. Apakah menurut Bapak ini cocok untuk orang-orang yang seperti apa? Apakah pada jenjang pendidikan tertentu atau untuk secara umum? Banyak orang mengatakan membaca bukunya Cak Nur itu harus punya background tertentu. Tapi bagi saya baca buku itu kalau Anda mau baca buku apa saja terserahlah. Artinya tinggal nanti setelah Anda membaca, tinggal Anda memilah mana yang sesuai dengan diri Anda. Saya dulu membaca bukunya Cak Nur, ya mungkin dulu terus sekarang ya jadinya seperti saya. Mungkin teman-teman nanti membaca bukunya siapa, nanti jadinya akan seperti apa. Artinya ya buku itulah yang akan menjadi cermin bagi diri kita. Karena dari bacaan itulah sebenarnya kita bertindak, dari bacaan itulah kita mengambil sikap, dari bacaan itulah kita mengambil keputusan. Jadi banyak baca, kemudian diskusi. Setelah itu kalau sudah membaca, diskusi, ya tugas kita selanjutnya adalah menulis. Artinya menulis itu mengajarkan kepada orang lain. Kira-kira gitu ya, Bel. Baik, seperti itu pemirsa. Silahkan, sangat rekomendasi untuk membaca buku ini. Cocok untuk segala umur. Nanti teman-teman dipersilakan untuk langsung mengunjungi toko-toko tertentu yang menyediakan buku ini. Selanjutnya, saya melihat betapa Bapak kagum terhadap buku ini. Namun sesempurna-sempurnanya buku, mungkin tetap akan ada yang dikritik. Seperti itu. Apakah ada kritik tertentu dari Pak Benny untuk buku ini? Kritik saya mungkin satu, Cak Nur itu nulisnya tidak pernah utuh. Jadi kalau kita membaca karya-karya Cak Nur itu seringkali serpihan-serpihan gitu ya. Artinya ini nulis untuk di jurnal apa, untuk kegiatan apa dan seterusnya. Dan ini menurut saya ya kadang-kadang bagi orang yang tidak terbiasa membaca buku yang serpihan tadi atau kumpulan-kumpulan tulisan itu akan kesulitan gitu ya. Tapi
Ya itu kritik saya. Cak Nur itu menurut saya belum pernah saya mendapatkan buku Cak Nur yang memang ditulis utuh gitu ya. Utuh itu dalam satu terma tertentu. Memang banyak tulisan-tulisan Cak Nur itu dari seminar, dari ngisi mana, ngisi kuliah di mana, kemudian oleh murid-muridnya, salah satunya Mas Budi Munawar Rahman itu dikumpulkan dan diterbitkan jadi buku. Jadi kritik saya mungkin ya ini bagi saya juga hari ini masih nulisnya masih serpihan-serpihan, belum punya suatu konsep yang baku, kemudian itu menjadi sesuatu yang baru kemudian ditawarkan kepada publik yang lebih luas. Oke, gitu, Mbak. baik. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah Bapak punya sesuatu yang bisa disampaikan kepada para soon to be big body di luar sana sebagai pemuda-pemuda yang saat ini masih mencari jati diri atau berproses untuk meraih kesuksesannya? Oke, bagi soon big bodies, teruslah mengembara, teruslah mencari ilmu dengan cara banyak membaca, banyak berinteraksi dengan orang lain, dan temukan banyak solusi dari setiap masalah. Jangan melihat masalah itu sebagai sebuah problem, sebagai sebuah masalah, tapi yakinlah bahwasanya setiap masalah yang kita dapatkan hari ini itu adalah cara semesta melatih kita melihat solusi, melihat perspektif yang lebih luas. Jadi jangan pernah mengalah, karena kita tidak pernah tahu bahwasanya jalan Tuhan mungkin akan mempertemukan kita pada banyak problem yang akhirnya kita juga akan menemukan banyak jalan keluar. Kira-kira itu. Baik, Mbak. terima kasih Pak Beni. Pemirsa, jangan melihat suatu masalah sebagai satu masalah saja, namun lihatlah suatu masalah itu sebagai banyak solusi, karena solusi akan selalu ada untuk suatu masalah. Yes. Terima kasih. Kemudian terima kasih Pak Beni untuk waktunya. Sangat senang sekali bisa berbincang dengan Pak Beni di episode pertama kita Big Book Behind Big Bodies. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan tayangan pada hari ini. Kami izin pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih semuanya.